Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Opa Oma anak cucu yang diberkati, jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih Tuhan telah kembali memperjumpakan kita di pagi hari ini setelah kita beristirahat dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan melintasi malam yang gelap, menyambut hari yang baru. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup, pekerjaan, pelayanan kita, berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka sebagai orang percaya, sudah semestinya lah kita memulaikan semuanya di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam sapaan pagi ini, dan kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini, menyambut hari yang baru, dan kami bersegera melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab. Tetapi sebelumnya kami mau memulainya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Imamat pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 menjadi kitab renungan kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita lihat bersama-sama Imamat pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah judul Para Imam Menerima Jabatannya. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Keduanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu. Dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah lah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian bacaan firman Tuhan saat ini, yang menjadi fokus dalam sapaan pagi kita adalah pada ayatnya yang ke-6 ketika dikatakan oleh Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Dalam proses Harun bersama dengan anak-anaknya yang akan menerima jabatan sebagai imam, maka ada satu ritual religiusitas, ada satu ritual keagamaan yang harus dilakukan dan dikerjakan, dan itu dilakukan dengan benar-benar sehingga prosesi atau ritual itu dapat berlangsung dan berkenan di hadapan Allah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Musa yang memerintahkan itu untuk dilakukan, tetapi Musa juga diajarkan oleh Allah dan apa yang harus diperlakukan terhadap korban-korban bakaran itu. Nah,
ketaatan untuk melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan, itu yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Dan Musa katakan, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa diteruskan kepada Harun dan anak-anaknya, sehingga pada akhirnya mereka berkenan di hadapan Tuhan di dalam mempersembahkan korban bakaran itu. Dan kemuliaan Tuhan, firman Tuhan katakan akan tampak kepada Harun dan anak-anaknya. Dan pada saat itulah mereka menerima jabatan imam dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, intinya adalah bagaimana apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga tentunya berkaitan dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Ada banyak perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan, ada banyak ajaran yang Tuhan nyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, bersumber daripada kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, bagaimana perintah dan ajaran itu memiliki makna dan ajaran firman yang tentunya dimaksudkan agar ketika manusia melakukan itu, maka firman Tuhan tadi katakan, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Artinya bahwa ketika kita melakukan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan melalui kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, tertulis di sana apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita meyakini kemuliaan Tuhan akan tampak dalam kehidupan kita. Nah, itu dia. Kita akan mengalaminya, kita akan menyaksikan akan kemuliaan Tuhan itu oleh karena kesetiaan kita di dalam melakukan segala perintah dan ajaran firman Tuhan. Persoalannya kita sekarang adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejauh mana kesadaran kita dalam menjalani hari-hari kita di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita mulai dengan pribadi kita di hadapan Allah. Pribadi kita di hadapan Allah sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai orang yang dikenal dalam kehidupan keseharian bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang yang beragama Kristen. Sejauh mana perintah dan ajaran Tuhan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, sejauh mana firman yang diberitakan itu benar-benar tampak dalam setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Nah, ini yang menjadi soal dan menjadi perenungan kita bahwa realitas menggambarkan ada begitu banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, ada begitu banyak orang yang mengatakan beriman, tetapi soalnya adalah apakah demikian juga di dalam pengakuan mereka itu berbanding lurus dengan perilaku hidup mereka yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan firman Tuhan mengatakan ketika melakukan perintah Tuhan itu maka kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata kemuliaan Tuhan ini hendak diterjemahkan dengan hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Itu akan kita alami ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika firman-Nya itu benar-benar tampak dalam seluruh perbuatan, perkataan, pikiran, bahkan seluruh perilaku hidup kita. Nah, soalnya sekali lagi adalah kita merindukan untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Kita merindukan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Kita merindukan kuasa, kehendak Tuhan, berkat, anugerah, kasih, karunia Tuhan itu kita alami, kita saksikan. Kita merindukan semua itu terjadi. Tetapi soalnya adalah apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ini dia. Ini menjadi soal. Seringkali dan banyak kali kita bertanya, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, saya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, seluruh kehidupan keluarga kami, pribadi saya, pekerjaan saya. Tetapi kenapa kami tidak melihat kemuliaan Tuhan? Tetapi kenapa hal-hal yang baik tidak terjadi dalam hidup kami? Kenapa tidak ada berkat Tuhan yang kami rasakan? Tidak ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, catatan kita pada pagi hari ini menggambarkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika hal itu terjadi, maka koreksi dalam diri kita adalah, sudahkah engkau berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam ajaran dan firman-Nya? Sudahkah engkau memberlakukan ajaran dan perintah dan firman Tuhan itu dalam seluruh realitas kehidupan, berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu?
Sehingga ketika orang mengenalmu sebagai seorang pribadi Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, maka orang akan melihat nilai-nilai kekristenan itu nyata dalam hidupmu, dalam perbuatanmu, perkataanmu, dan pikiranmu. Demikian juga ketika di tengah berbagai tugas tanggung jawabmu dalam kehidupan sebagai seorang pekerja, apakah engkau sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan melihat bahwa pekerjaan itu adalah berkat Tuhan, dan oleh sebab itu sebagai tanda syukurmu, maka engkau mau mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Sudahkah itu engkau lakukan? Dan nilai-nilai kekristenan, firman Tuhan itu hidup dalam pekerjaanmu. Engkau bekerja dengan jujur, engkau bekerja dengan tulus, engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Sudahkah itu engkau lakukan? Karena firman Tuhan meyakini kita dan memberitakan kepada kita, kalau engkau melakukan semua tugas tanggung jawabmu itu dengan sungguh-sungguh dan menghadirkan nilai-nilai kekristenan di dalamnya, menghadirkan ajaran perintah firman Tuhan itu dalam seluruh perbuatan pekerjaanmu itu, maka percaya saja engkau akan mengalami hal yang baik. Engkau akan menyaksikan berkat anugerah kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Nah, firman Tuhan misalnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan demikian. Mari kita lihat bersama Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini catatan yang baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apapun yang kita perbuat hari ini, apakah itu sebagai pribadi, apakah itu sebagai seorang pekerja, perbuatlah, firman Tuhan katakan perbuatlah dengan segenap hatimu. Apalagi kalau engkau adalah seorang pelayan, dan sebagai orang percaya, kita semua adalah pelayan yang saling melayani satu dengan yang lainnya. Atau secara khusus dalam kehidupan bergereja, engkau dikenal dengan seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan begitu. Sudahkah semua pekerjaan, tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, engkau perbuat dengan segenap hatimu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau bisa bayangkan. Segenap hatimu, sepenuh-penuhnya engkau bekerja, lalu firman Tuhan katakan, dan itu engkau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang orang dalam bekerja, dalam melayani, orang masih melihat manusianya. Lalu kemudian mulai bertimbang, mulai berhitung di sana, sehingga ketika ada satu masalah, ada satu pergumulan, lalu kemudian ada satu tantangan, kemudian dia sudah tidak mau lagi melanjutkan pekerjaan atau pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Padahal firman Tuhan katakan sesungguhnya yang engkau kerjakan ini, yang engkau layani ini bukan manusia, tetapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan pagi ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau engkau ingin menyaksikan hal yang baik, engkau ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, berkat kasih, karunia, rahmat, damai, sejahtera Tuhan, engkau saksikan di dalam perjalanan hidupmu, maka firman Tuhan mau katakan kepada kita semua pagi ini, berlakukan ajaran perintah dan firman Tuhan itu dalam hidupmu. Dan lakukan berbagai tugas tanggung jawabmu itu dengan sepenuh hati. Demikian juga di tengah keluargamu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, anak-anak, orang tua, engkau punya tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, lakukanlah itu dengan sepenuh hatimu. Jangan dengan setengah-setengah, bertanggung jawab penuh dalam memelihara, menjaga, bahkan di dalam hidup bersama sebagai sebuah keluarga Kristen yang beriman kepada Allah di dalam Kristus Yesus, maka perlihatkanlah itu bahwa engkau adalah keluarga yang beriman. Dengan sungguh-sungguh engkau lakukan tugas tanggung jawabmu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita khawatir mungkin ada di pikiran kita, di tengah berbagai tugas tanggung jawab kita, di tengah berbagai kewajiban kita untuk melakukan ajaran perintah firman Tuhan, apakah itu di dalam berdoa, beribadah, melakukan firman Tuhan, lalu kemudian kita mulai berhitung, aduh nanti terlampau sulit kalau membagi waktu antara pekerjaan dengan pelayanan. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita lebih mengutamakan mengejar hal-hal yang ada di dalam dunia ini, mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, itu sesuatu yang tidak salah. Tetapi ketika kita melalaikan tugas tanggung jawab kita secara khusus di dalam memberlakukan firman dan ajaran perintah Tuhan, ini yang soal ketika Tuhan katakan engkau harus beribadah tetapi engkau lebih mementingkan pekerjaanmu, ketika firman Tuhan mengajarkan engkau harus
melakukan perintah firman, tetapi oleh karena kebutuhan pada akhirnya engkau tidak jujur dalam pekerjaanmu. Ketika firman Tuhan ajarkan agar engkau senantiasa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi realitasnya engkau tidak punya waktu yang khusus pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Pada ayatnya yang ke-23 dikatakan, ayatnya yang ke-24 dalam Kolose pasal 3 ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau tidak perlu khawatir tentang apa yang engkau akan makan, tentang apa kebutuhan-kebutuhan hidupmu, kebutuhan keluargamu. Firman Tuhan menegaskan, lakukan dulu apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan perintahkan. Yakin dan percaya bahwa engkau akan menerima bagian, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Kristus adalah Tuhan kita, dan kita adalah hambanya. Kristus adalah juru selamat kita, dan kita semua pasti diselamatkan. Itu sebabnya juga firman Tuhan katakan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, maka firman Tuhan hari ini mau memberitakan sekali lagi, lakukan firman itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu. Kerjakan setiap tugas tanggung jawabmu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang harus menjadi perenungan kita. Dan yang terakhir, yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan hal-hal yang baik, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan bagianmu tepat pada waktunya. Dan engkau tidak akan pernah merasa khawatir, takut, kekurangan. Tetapi Tuhan mencukupkan segala sesuatunya agar kehidupan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita jalani hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab di tengah keluarga, jemaat, juga di tengah-tengah masyarakat, dalam pekerjaan kita, dalam apapun profesi kita yang kita mau lakukan dan yang kita kerjakan hari ini. Maka firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita yakin dan percaya bahwa hari ini engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Bapa sorgawi, sungguh kami mau melakukan dan mengerjakan berbagai tugas tanggung jawab yang engkau percayakan kepada kami. Dan oleh sebab itu tuntun dan pimpin kami. Terlebih khusus di dalam melakukan firman-Mu di tengah tugas tanggung jawab kami. Sehingga kami boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Mohon berkat-Mu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat-Mu, opa, oma, anak cucu. Semua mereka Tuhan yang mengikuti kanal YouTube ini, Tuhan berkati kehidupan mereka hari lepas hari. Dan jaga pelihara semua mereka Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka, anak-anak kami, keturunan kami percaya masa depan itu Tuhan yang sediakan. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tetapi sebelumnya kami mohonkan biarlah mereka yang lemah, mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Mereka yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar. Inilah syukur kami di pagi hari ini. Berkuasalah dan sertailah kami dalam seluruh pekerjaan dan pelayanan kami dari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.